Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Nama saya Ahmad Septian Said SPD, guru PAI di SMA Negeri 90 Jakarta, Kecamatan Pesanggerahan, Kota Jakarta Selatan, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500133000. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMA Negeri 90 Jakarta untuk uji kinerja pada kelas 12 dengan tema kewarisan dan kearifan dalam Islam. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Sehat fisiknya? Sehat. Batinnya? Kenapa? Yang tidak, semoga Allah segera sehatkan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, jadi hari ini kita awali pembelajaran kita dengan berdoa, ya. Berdoa dilakukan secara mandiri masing-masing di dalam hati. Kalian tentunya berharap kepada Allah bahwa pembelajaran hari ini mudah-mudahan diberikan kelancaran dan mudah-mudahan yang kita pelajari ini tentu akan bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita berdoa dalam hati dimulai. Oke, selesai. Bapak akan mulai dengan absen dulu ya. Untuk Abimanyu hadir. Oke. Ahmad Farel hadir. Aisyah Fauzia. Aisyah hadir. Amara hadir. Oke, Aira hadir. Oh. Oke, alhamdulillah kita semua bisa hadir di kelas ini kecuali satu teman kita ya, yaitu Naisela. Mudah-mudahan Allah segera beri kesembuhan untuk Naisela. Amin. Oke, selanjutnya. Jadi minggu lalu atau tepatnya 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari materi yang pernah kita pelajari. Ada yang masih ingat materi apa yang waktu itu kita pelajari? Tentang munafik. Boleh menceritakan nggak sedikit Aira tentang materi yang kamu ingat? Nggak apa-apa. Menurut saya yang materi saya ingat, munafik itu adalah sesuatu orang yang melakukan apa yang tidak dia ucapkan sebelumnya, bisa kayak mungkin ingkar janji, berbohong pada diri sendiri atau orang lain kayak gitu. Oke, tepat sekali ya. Oke, tepuk tangan buat Aira. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi selanjutan, yaitu pada bab 4 yang akan mempelajari mengenai ilmu waris ya. Namun sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita supaya kita tahu belajar ilmu ini tuh biar kita paham apanya gitu ya. Oke, yang pertama tentu sebagai sebuah pembelajaran agama Islam kita mesti mengetahui dasar-dasar dari ilmu waris yang akan kita pelajari, yaitu dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis ya. Yang kedua adalah menjelaskan rukun, syarat dan sebab-sebab terjadinya sebuah waris. Kita akan memulai pembelajaran ini pertama dengan, dan Bapak ingin kalian mengerjakan soal pretest. Jadi sebelum kita materi, Bapak pengen tahu sejauh mana sih kalian mengetahui tentang seputar waris ini. Oke, ini barcode-nya, silakan bisa kalian scan dulu barcode-nya untuk nanti memulai. Sudah bisa masuk? Oke, silakan. Sudah bisa masuk. Nah, sudah masuk Aisyah, Lailani, Erin. Siap-siap? Silakan mengerjakan. Oke, Bapak akan akhiri ya pretest kita kali ini.
Oke, yang menjadi peringkat pertama adalah Kenzi. Tepuk tangan buat Kenzi. Oke, berarti Kenzi sangat sudah sedikit memahami sebelumnya ya tentang mengenai perihal ilmu waris ini ya. Oke, kita akan lanjut langsung saja ke materi. Pertama-tama perlu kita ketahui dalam Islam hubungan antar sesama manusia dalam Islam itu dikenal dengan hubungan muamalah atau ibadah muamalah. Nah, dalam ibadah muamalah itu kita tahu bahwa ada yang namanya perpindahan harta. Misalnya, ketika seseorang itu memiliki harta, Islam itu mengajarkan dalam ajarannya bagaimana cara yang benar untuk seseorang itu memiliki harta. Ada yang melalui jual beli, ya kan? Ada yang melalui pinjam meminjam dan lain sebagainya. Ada yang bisa tolong membacakan surat An-Nisa ayat ke-7 ini? Oke, terima kasih Raya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasibum mafruḍa. Oke, artinya ada yang mau baca artinya? Oke, Nawaf silakan. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Nah, ya. Jadi di dalam surat An-Nisa ayat ke-7 ini, inilah yang menjadi dasar bahwa Islam mengajarkan ilmu waris. Dan ini jelas menyebutkan tentang wanita, bagi orang wanita ada hak bagian. Yang pada sistem sebelumnya, di sistem Yahudi, di sistem Romawi, dan juga di sistem adat orang Arab sendiri pada saat itu, perempuan tuh nggak dapat. Ada di dalam beberapa penelitian disebut wanita itu hanya mendapat uang belanja, bayangin. Jadi uang belanja atau uang membeli sesuatu gitu. Jadi nggak dapat bagian yang adil gitu ya. Nah, ini adalah menjadi dalil mengenai pembagian waris. Oke, sebelum lanjut ke slide berikutnya, Bapak ingin kalian menonton sebuah video dan Bapak mau dari satu kelompok ini, Bapak minta 3 orang menulis sesuatu mengenai video itu nanti. 3 orang siapa saja boleh kalian tentukan siapa saja ya. Menulis sesuatu tuh apa yang ditulis? Jadi nanti Bapak akan kasih instruksinya ya. Siapa lagi nih? 3 orang aja, 3 orang. Mau mana? Jadi perwakilan aja. Tapi boleh juga nanti dibantu teman-temannya. Oke, jadi kita akan melihat tayangan berikut ini dan kalian 3 orang itu dengan dibantu temannya. Oh, dibantu baru. Ya, dibantu temannya boleh, nanti dibantu temennya yang ngasih tahu, dia yang nulis bisa. Jadi kalian nanti mencatat atau mengkritisi apa saja yang harus dikritisi dalam video ini. Video ini berkaitan dengan waris ya. Jadi nanti kalian bisa mengkritisi apa yang ada di video ini ya, melalui tulisan tapi. Oke, kita simak. Simak UI. Pak, jangan mati dulu. Aku gak mau Papa ninggalin aku. Papa udah gak kuat. Kasih Papa pergi. Enggak Pak, Ibu sayang sama Papa. Papa jangan pergi. Papa harus pergi pun. Kamu jaga diri baik-baik ya nak. Gak mau Pak, Papa harus semangat hidup. Gak bisa nak. Papa udah tersiksa banget. Jangan Pak. Sebelum Papa pergi, ingat ya pesan Papa. Semua rumah Papa yang ada 17 unit itu, namun Papa juga yang 1 triliun lebih, surat-surat berharga Papa juga.
Papa tolong ya sama kamu. Iya Pak, Ibu janji bakalan jagain semua warisan Papa. Ibu pasti gak bakalan ngecewain Papa. Bukan gitu, Pul. Kalau Papa mati, tolong kasih semuanya ke anak yatim ya. Loh, Pak, Ibu gimana? Ibu gak dapet apa-apa. Gua kan udah jadi anak yatim. Oke, silakan kalian tulis catatan kritis terhadap tayangan barusan. Apa saja dari yang udah kalian tahu sedikit mengenai ilmu waris tadi di awal, kalian kasih catatan kritis apa sih yang harus kalian kritisi dalam video barusan. Oke. Ini tuh kita boleh kasih pertanyaan juga nggak? Boleh dalam bentuk pertanyaan, boleh dalam bentuk argumen singkat atau kalimat singkat, apa saja. Pak, warisan itu harus berupa tulisan atau kayak ngomong kayak tadi boleh nggak sih Pak? Jadi warisan itu dalam bentuk harta. Nggak, maksudnya pemberiannya kayak wasiat, maaf. Oh, wasiat itu harus bisa dalam bentuk ucapan, tapi kan jam ke-9 dimulai. ya, jadi tidak ada sesuatu yang membuktikan, tidak ada perjanjian yang jelas nih kalau berupa ucapan. Kita bisa aja mengklaim Bapak kan dulu ngasih tanah ini buat saya gitu kan, tapi nggak ada buktinya, nggak ada surat gitu kan, nggak ada. Kan biasanya kalau wasiat itu ada pihak ketiga biasanya, ya kan, yang mana pihak ketiga ini biasanya notaris. Nah, notaris tuh, jadi misalnya nih biasanya begini ya, kalau ada orang yang mau wafat, itu dia akan ke notaris dan minta dibuatkan surat wasiat gitu, ya. Itu biasanya begitu. Oke, sudah. Kalau sudah tidak apa-apa, kalian nanti simpan saja sebelum Bapak minta. Kita akan lanjutkan ke yang selanjutnya. Oke, bukan nonton lagi ya. Nah, dalam waris atau dalam ilmu waris dikenal atau diketahui ada 3 rukun dalam waris itu. Yang pertama ada muwaris. Apa muwaris ini? Waris. Betul, yang mewariskan. Atau dalam konteks orang yang meninggalkan harta, dia orang yang meninggal, orang yang wafat, ya. Nah, ini orang yang wafat kan punya harta nih, simpenan dia. Nah, itu hartanya adalah harta waris. Nah, ahli waris itu adalah Yang mendapat. yang menerima atau yang mendapatkan atau yang berhak, ya, disebutnya yang berhak menerima warisan. Oke? Nah, selanjutnya harta peninggalan. Nah, tentu kita harus tahu sebelum warisan itu dibagikan ke ahli warisnya masing-masing, harta waris itu harus dicek dulu oleh ahli warisnya sudah terbebas dari kewajiban-kewajiban si almarhum. Misalnya contoh, ada seseorang meninggal. Sebelum meninggal dia dirawat dulu di rumah sakit karena dia sakit, misalnya sakit jantung. Perawatan pengobatan sakit jantung itu kalau di total biayanya itu sekitar misalnya 200 juta. Nah, kewajiban itu sebelum harta warisnya dibagikan ke ahli waris yang ada, itu harus dibayar dulu kewajiban pengobatan dan lain sebagainya. Sampai sini Bapak sebelum menjelaskan lebih lanjut, ada yang mau bertanya nggak mengenai waris? Boleh, Pak Ariel, silakan. Saya ada 2 sih. Ya. Nah, yang pertama itu apa saja yang bisa dikategorikan sebagai harta yang bisa diwariskan? Satu. Ya, Apa itu? Apa saja? Oh, harta yang bisa. Oke, satu. Harta apa saja, termasuk misalnya harta yang tidak bergerak atau sesuatu yang bernilai. Misalnya ahli muwaris atau almarhum itu memiliki sebuah cincin itu jika dihargai misalnya 10 juta, maka itu adalah harta waris. Atau mobil, atau tanah, atau bahkan saldo rekening
itu bisa menjadi hak atau harta waris. Tapi cara pembagiannya tidak kemudian dibagi barangnya. Jadi cara pembagian waris itu pada prinsipnya dihitung total nilai waris itu. Contoh, misalnya ada seorang kaya gitu ya, orang kaya, dia punya mobil, punya aset rumah, punya tanah, punya bisnis dan lain sebagainya. Itu kalau di total aset atau harta waris dia itu yang benar-benar milik dia ya, bukan yang gabungan saham gitu, bukan. Yang benar-benar milik dia adalah misalnya totalnya 1 miliar. Nah, jadi nanti pembagiannya adalah 1 miliar itu dibagi-bagi. Begitu ya, Pak Riel? Oke. Kayak hal yang nggak bergerak dan yang nggak ada nafas itu yang bisa diwariskan. Jadi kayak apa namanya? Masa nafas diwariskan? Nggak bisa kayak pet Kucing, itu, kayak pet, kucing, kayak kucing. kucing. Oh iya, enggak kalau enggak. Anak nggak bisa. Anak enggak bisa. Bisa kayak dia misalnya nih, saya papa saudara, Iya, saya iya. single father, ibunya udah ketemu terus saya punya 1 anak, nah Iya. saya terlalu liar langsung meninggal. Nah seperti itu saya Iya. sebelum meninggal saya bilang, was ini anak gue ya. Nah itu Oh, kalau itu sih bukan warisan ya jatuhnya, itu mungkin wasiat. Jadinya Nitip, mewasiatkan anaknya itu kepada orang lain gitu kan, diurus oleh orang lain. Kalau wasiat tuh lebih banyak pada penyerahan harta gitu ya, perpindahan harta. Dari yang tadinya harta itu milik si almarhum menjadi milik ahli waris gitu. Ya, jadi ini garis besarnya dalam waris itu adalah harta ya. Oke, terus ada lagi yang bertanya? Ya, Aira dulu. Mau nanya beberapa boleh? Boleh Aira, Oke. silakan. Yang pertama, kalau misalkan si pewasiat nih maunya ngasih seluruh sama orang lain, kan tadi kan nggak boleh katanya kalau keseluruhan itu sama orang lain nggak saudara atau apapun itu. Dia tahu nih kalau misalkan dia ngasih ke ahli waris yang beneran berhak itu, Berhak kayak itu, anak, cucu betul. atau segala pun, itu dia tahu bakal banyak mudorotnya. Mudorotnya. Ya, Oke. jadi dia pengennya ngasihnya sama orang yang menurut dia lebih better, lebih bisa ngolah warisan itu tuh kayak gimana hukumnya. Terus yang kedua, warisan tuh boleh pakai sistem voting nggak? Misalkan kan nggak ada wasiat nih dari si pewaris, kayak, duh kita nggak tahu nih bagi-bagi gimana gitu kan. Misalkan rumah 5M dijual, anak punya 7 gitu kan. Tapi kan pembagiannya mungkin pengennya udahlah tuh 2:1 kan cewek cowok. Cuman nggak tahu nih, cuma misalkan udah baru pengen didilin harga 5M, tapi ada yang nggak setuju kayak kenapa nggak 5,5 aja, yaudah voting aja itu boleh atau enggak kayak gitu. Terus habis itu sama satu lagi, kalau misalkan saya meninggal punya 4 anak, nah anak saya tuh anak yang kedua tuh udah meninggal juga. Nah itu nanti saya tetap ngasih ke cucu saya yang dari anak saya meninggal itu atau ke 3 orang itu aja yang sisanya? Oke, baik ya. Pertama mengenai tadi apa? Diulang inti pertanyaan pertama. Yang penting boleh nggak tetap ngasih ke selain ahli waris, Iya, semuanya karena tahu hartanya. ahli warisnya Oke, kayak- pertama ya sebagaimana tadi hadis ketika di awal mengenai wasiat, aturan dalam wasiat itu hanya diperbolehkan 1/3. Oke. Nah, oke, sekarang sambil menjelaskan ini, Bapak ingin kalian mengerjakan sesuatu ya. Jadi Bapak akan memberikan, coba dipegang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan dibuka plastiknya dibuka. Terus ini ada apa? Nah, kalian akan Bapak berikan tema-temanya masing-masing. Ya, disiapkan buku paket ya. Buku paket agama Islamnya disiapkan. Oke. Ini lihat nih buka-buka. Emang dibagi ini? Oh dibagi ya Pak. Biar. Nah, itu adalah bagian-bagiannya ya. Kalian membuat presentasi singkat ya, presentasi singkat. Poin-poinnya aja
gambar di karton tersebut mengenai bagian-bagian ini. Nah, ini ada di buku paket di bab waris. Ya, nanti kalian buka bab waris. Kita 3. Nah, jadi nanti ada poin 1 yaitu ketentuan kewarisan Islam. Poin 2 adalah harta peninggalan. Yang kelompok 2, jadi ini cuma 2 bagian, per kelompoknya 2 bagian. Bagian 2 adalah sebab-sebab terjadinya kewarisan. Ketiga, kelompok 3 ahli warisnya siapa saja, zawil furudnya siapa saja. Dan yang kelompok 4 adat istiadat dalam warisan serta penanganan. Oh ya, 4 sorry. Ini kelompok Cikal bisa bikin brush pen. 4 adalah penyelesaian sengketa waris. Silakan kalian buat seadanya saja, kayak semacam poin-poinnya aja gitu ya. Ayo, silakan dimulai. Ayo Singkal. Sambil Bapak mengumpulkan notes yang tadi dong. Gak apa-apa. Anak cuma mau warisan aja. Notes, oke. Anak cuma pengen warisan aja kayak Cigar. Dia mah mikirin 3 dong, kan 3. Itu kan hijab belum dan mahjub. diisi. Ini. Tapi tahunya sih guys, Ini kita warisan mau bikin terbaik kayak gimana? kasihnya itu dikasih pas kita lahir. harta yang Nanti gue juga ngasih warisan bagus ya. Cigor mau ngasih warisan. Enggak, karena nih gen gue itu cocok banget untuk cewek dan Ya, cowok ya, gitu. ya. Ya, Jadi ya, maupun anak gue gendernya apa bakal cakep. Boleh ini sambil di. ini kita kelompok 3. Kita kelompok 4 dapatnya bab 3. Lagi skip Diliput aja. gitu. Judulnya kelompok yang 4 sumpah jangan kelompok 4 dalam urut 3. Ayo King Sepuh suruh. Ya. Kelompok 3 aja lah, Ay. Selanjutnya kita akan melaksanakan post test atau kita akan mengerjakan evaluasi. Jadi dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, kalian akan mengerjakan post test melalui sebuah website yang bernama GameKit. Nah, kalian siapkan handphone kalian, kalau bisa sudah tersambung internet. Nanti kalian tinggal scan barcode-nya saja di depan ya. Oke. Tapi bagi yang nanti ketika ada kendala-kendala, misalnya nggak bisa masuk, nggak apa-apa, nanti bisa menyusul di post test kali ini. Oke, kita akan mulai di post test kita.
lu orangnya keren dan lu kayak pas kayak dia menurut Oke, silakan. Kalian bisa scan barcode-nya. Nanti kalian isi nama kalian di sana. Oke, ini adalah sebuah games ya. Jadi, selain kalian akan melakukan post test atau mengerjakan soal di sini, kalian juga berlatih untuk berkompetisi dalam games ini ya. Oke, sudah? Diisi namanya ya, sesuai nama kalian. Namanya, rumahnya. Oke. Sudah? Ini yang bisa main game. Ah, ini kunci rumah. Ya. Iya. Apa? Nama asli kalau bisa ya. Nggak ada yang nyadar tuh. Oke, sudah masuk beberapa user nih. Bapak akan cek di absen, mungkin ada Fawas Ganteng, ada Cesi. Halo Cesi, ada juga Mufid. Ada oke. Nge-lag emang tantangannya di games ini, kendalanya adalah banyak yang nge-lag, tapi it's okay, nggak apa-apa. Jadi kalian nanti yang sudah bisa bergabung bisa main ya. Oke. Yang sudah bergabung di games ini ada 23 players. Kita akan mulai saja gamesnya ya. Jadi nggak apa-apa, yang lag bisa nyusul. Nah, jadi ini cara mainnya gampang banget. Kalian tantangannya adalah kalian harus berada di posisi tertinggi ya. Nah, tapi untuk kalian bisa meloncat dan bisa berlari, kalian membutuhkan energi. Nah, untuk bisa mendapatkan energi, kalian harus menjawab soal yang ada di bawah kanan, answer question ya. Oke, kita akan mulai gamesnya. Ada 26 pemain. Yang belum bisa masuk bisa menyusul, nggak apa-apa. Oh, itu bukan gamenya? Bukan, itu Oke, silakan 4 menit dari sekarang kalian harus menjadi yang tertinggi. Ke kanan terus, ke kanan terus, ke kanan terus. Kalau energinya habis, kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di bagian kiri bawah. Nah, kalau kalian menjawab benar, kalian akan mendapatkan energi untuk melanjutkan permainan. Silakan. Kalian bisa menjawab pertanyaannya satu persatu dulu, atau bisa langsung 3 pertanyaan, 5 pertanyaan. Maksud apa cuy? Cuy! 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 Oh my god! Go buruan! Jatuh! Jatuh dong mas. Jatuh cuy. Ya kok jatuh mulu sih? Isti, nggak boleh Isti. Mana Isti? Isti. Sadik, yuk Brodin. Waktunya tinggal 1 menit 40 detik lagi. Ayo. Siapa yang sudah berada di ketinggian 1000 meter? Bujuk. Ada keterangannya di situ. Ya, udah tinggi jatuh ya, makanya hati-hati ya.
sampai jatuh Jasmine. Detik lagi, 30 detik lagi. Silakan, siapa yang posisinya paling tinggi, dia yang menang dalam games atau post-test kita kali ini. Apanya? Energi nggak berpengaruh kalau. Ayo, 16 detik lagi. Kita akan lihat di sini ada posisi 1 ada Sadi. Posisi 2 ada Farel Ardeni. Apa sih ini? Siapa? Farel ya? Farel. Dan yang ketiga ada Distia. Oke, kita tepuk tangan buat juara 1 dan 3. Ya, oke. Jadi itulah post-test yang sudah kita lakukan mengenai ilmu waris kali ini, dan kita telah menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini dengan baik ya, dan kita akan melanjutkan pembelajaran tentang ilmu waris ini pada pertemuan berikutnya dengan tema atau dengan bagian, yaitu kita akan mencoba menghitung atau mensimulasi bagaimana cara menghitung warisan dibagikan ya, dalam tentunya dalam sesuai dengan syariat Islam dan syariat Allah dan Nabi Muhammad SAW. Oke, untuk itu mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan kita membaca doa bersama-sama. Kali ini doa penutup akan dipimpin oleh Nawaf ya. Silakan Nawaf untuk dipimpin doanya. Mari teman-teman sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati masing-masing. Dipersilakan. Berdoa cukup. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.